Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dita Purwita, MSI PhD selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Ivan Purtanto SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua, serta Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lesya Ulia Rahma dengan NIM 17076220056 dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh live streaming dan juga flash sale terhadap impulse buying melalui positive emotion pada produk Bittersweet Bar Najla di platform TikTok Shop. Di sini ada latar belakang atau fenomena dari penelitian saya. Pada era digital saat ini, perkembangan social commerce mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satunya melalui TikTok Shop. Nah, platform ini itu tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi sarana transaksi jual beli yang dimana melalui fitur live streaming dan juga flash sale. Bittersweet by Najla ini merupakan salah satu brand yang aktif memanfaatkan dua fitur tersebut untuk menarik perhatian konsumen. Dengan adanya live streaming, konsumen dapat melihat demonstrasi produk secara langsung dan juga berinteraksi dengan host. Sementara itu, flash sale memberikan penawaran dengan waktu yang terbatas sehingga menciptakan rasa urgensi untuk segera membeli. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan positive emotion yang membuat jadi ada rasa senang, antusias, dan juga bersemangat yang akhirnya akan mendorong konsumen melakukan impulsive buying atau pembelian secara spontan tanpa perencanaan. Di sini ada keterkaitan dan juga research gap. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak hasil yang berbeda mengenai hubungan antara flash sale, live streaming, dan juga positive emotion. Dan juga impulsive buying. Selain itu, penelitian yang menguji secara bersamaan pengaruh live streaming dan flash sale terhadap impulse buying melalui positive emotion sebagai variabel mediasi, khususnya pada produk Bittersweet by Nadira yang masih sangat terbatas. Selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian saya. Yang pertama yaitu ada apakah live streaming berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap impulse buying konsumen produk Bittersweet by Najla di platform TikTok. Yang kedua ada apakah flash sale berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying pada konsumen Bittersweet by Najla di platform TikTok Shop. Yang ketiga ada apakah live streaming berpengaruh positif dan signifikan positive emotion pada produk Bittersweet by Najla di platform TikTok. Yang keempat ada, apakah flash sale berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion pada konsumen produk Bittersweet by Najla di platform TikTok? Yang kelima, apakah positive emotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying pada konsumen Bittersweet by Najla di platform TikTok Shop? Yang keenam ada, apakah positive emotion memediasi pengaruh live streaming terhadap impulse buying pada konsumen produk Bittersweet by Najla di platform TikTok Shop? Yang ketujuh ada, apakah positive emotion memediasi pengaruh flash sale terhadap impulse buying pada konsumen produk kita sebaran aja di platform flash sale? Tujuan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh positif yang signifikan live streaming terhadap impulsif buying pada konsumen Bittersweet by Najla di platform TikTok. Yang kedua yaitu pengaruh positif dan signifikan flash sale terhadap impulsif buying pada konsumen Bittersweet by Najla di platform TikTok Shop. Yang ketiga ada pengaruh positif dan signifikan live streaming terhadap positive emotion pada produk Bittersweet by Najla di platform TikTok. Yang keempat ada pengaruh positif dan signifikan flash sale terhadap positive emotion pada konsumen produk Bittersweet by Najla di platform TikTok. Yang kelima ada pengaruh positif dan juga signifikan positive emotion terhadap impulse buying pada konsumen produk Bittersweet by Najla di platform TikTok. Yang keenam yaitu ada pengaruh positif dan signifikan positive emotion dalam memediasi pengaruh live streaming terhadap impulse buying pada produk Bittersweet aja di platform TikTok Shop. Yang tujuh ada pengaruh positif dan signifikan positif emotion dalam membiayai pengaruh flash sale terhadap impulse buying pada konsumen produk Bittersweet aja di platform TikTok Shop. Di sini ada kajian pustaka. Eh, penelitian ini menggunakan penelitian SOR atau stimulus organism response theory. Stimulus di sini yaitu ada live streaming dan juga flash sale. eh organismenya ada positive emotion, responsnya ada impulse buying. Di sini ada variabel penelitian. Di sini penelitiannya terdiri dari 4 variabel. Variabel independennya itu live streaming dan juga flash sale. Variabel mediasi yaitu positive emotion, sedangkan variabel dependen yaitu impulse buying. Masing-masing variabel ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu, sehingga dengan konteks penelitian ini.
Di sini ada kajian pustaka penelitian terdahulunya, ada yang seperti di gambar. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa secara umum live streaming dan juga flash sale mampu meningkatkan impulse buying maupun positive emotion. Namun masih ada beberapa hasil terutama mengenai peran positive emotion yang apakah sebagai mediator atau moderator. Perbedaan hasil tersebut menjadi dasar yang dilakukan oleh penelitian ini. Di sini ada hipotesisnya dari berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menunjukkan 7 hipotesis. 5 hipotesis menguji pengaruh langsung antar variabel, sedangkan 2 hipotesis menguji pengaruh tidak langsung melalui positive emotion sebagai variabel mediasi. H1-nya adalah streaming berpengaruh positif terhadap impulse buying, yang H2-nya ada flash sale berpengaruh positif terhadap impulse buying, H3-nya adalah streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion, H4-nya pleasure berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion, H5-nya ada positive emotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying, H6-nya ada positive emotion membenarkan pengaruh live streaming terhadap impulsive buying, H7-nya ada positive emotion membenarkan pengaruh flash sale terhadap impulse buying. Di sini ada metode penelitiannya, waktu dan tempatnya itu ada Februari. Waktu penelitiannya ada di bulan Februari sampai bulan Juni. Tempat penelitiannya difokuskan kepada Gen Z yang ada di Jabodetabek. Metode penelitiannya itu pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner survei. Kuesionernya disebar menggunakan Google Form melalui survei daring. Populasinya seluruh generasi Gen Z di Jabodetabek. Teknik samplingnya non-probability sampling melalui metode purposive sampling. Di sini ada teknik analisis data, analisis deskriptif. Analisis ini meliputi analisis deskriptif, pengujian outer model yang terdiri dari validitas dan juga reliabilitas, pengujian inner model, serta pengujian hipotesis baik pengaruh langsung maupun mediasi melalui bootstrapping. Nah, di sini ada profil responden. Penelitian ini melibatkan 130 responden yang mayoritasnya adalah perempuan berusia 18 sampai 21 tahun, berstatus sebagai karyawan dan berdomisili di Jakarta. Hal ini merupakan bahwa mayoritas responden merupakan generasi Gen Z yang menggunakan aktif TikTok Shop. Di sini ada hasil auto modelnya, convergent validity di mana ada part diagram pertama dan juga part diagram kedua. Hasil pengujian ini menunjukkan seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen dengan nilai autoloading dan AV di atas batas minimum. Nah, validitas diskriman juga telah terpenuhi berdasarkan Fornal Laker dan juga HTMT. Selain itu, yang part diagram pertama ini nilainya masih di bawah, ada masih ada pernyataan yang nilainya di bawah 0,70. Nah, yang kedua dilakukan uji ulang, jadi kita hilangkan yang 0,7 yang di bawah 0,70 dan di gambar pet diagram tahap kedua sini udah tidak ada nilai yang di bawah 0,70. Di sini ada outer holdingnya, tahap pertamanya masih ada yang tidak valid karena nilainya masih di bawah 0,70. Ini di tahap keduanya sudah tidak ada. Di sini ada AV-nya. AV di sini berdasar bisa dilihat dari tabel di samping menunjukkan bahwa nilai hasil AV yang dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh indikator digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini menilai di atas 0,50 sehingga dapat dikatakan valid dan dapat diterima. Dan dari penelitian ini AV-nya di atas, semuanya di atas 0,50. Live streaming ada di 0,31, facial ada 0,614, impulse buying ada 0,680, positive emotion ada 0,658. Nah, di sini ada discriminant validity yang itu ada Fornal Laker-nya. Hasil Fornal Laker di sini ada secara menunjukkan bahwa seluruh nilai akar kuadrat AV pada masing-masing variabel flash sale ada 0,784, impulsive buying ada 0,825, live streaming 0,794, positive emotion ada 0,809 yang lebih besar dibandingkan dari korelasi antar variabel. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi validitas diskriminan, sehingga setiap variabel mampu mengukur konstruknya masing-masing dengan baik. Di sini ada juga hasil uji HTMT, heteroid rate, monotrade ratio.
yang menunjukkan bahwa seluruh nilai hubungan antar variabel berada di bawah batas 0,90, yaitu berkisaran 0,25, 252 sampai 0,833. Yang dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga mode penelitian dinyatakan valid dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Di sini ada composite reliability dan Cronbach alpha. Ada pun hasil dari pengujian reliabilitas melalui Cronbach alpha dan composite alpha. Reliability, reliability juga menunjukkan nilai di atas 0,70 pada seluruh konstruk. Di sini yang mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Di sini ada langsung ke inner model R square. R square di sini impulsive buying R square-nya 0,755 yang berarti moderat, atau 75% 5%-nya 75,5%-nya dipengaruhi oleh live streaming, flash sale, dan positive emotion, sedangkan 24,5%-nya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Positive emotion di sini skor ada 0,64 atau 63,4% yang dipengaruhi oleh live streaming dan juga flash sale, sedangkan 36,6-nya dipengaruhi oleh faktor lainnya. F square-nya yaitu ada F square yaitu ada yang dimana FS dan IG di sini 0, F flash sale impulsive buying F score-nya 0,171 yang di mana pengaruh sedang flash sale terhadap positive emotion 0,457, pengaruh kuat live streaming terhadap impulsive buying 0,253, pengaruh sedang, dan live streaming terhadap positive emotion 0,734 yang dimana pengaruh sedang. Nah, di sini ada FVF, variance inflation factor. Berdasarkan hasil dari pengujian penelitian ini, seluruh indikator variabel menunjukkan nilai variance inflation factor yang masih berada dalam batas wajar. Nilai FVF tertinggi ini tercatat pada indikator flash sale 7 yang sebesar 3,338, sedangkan nilai FVF terendah ditemukan pada indikator live streaming live streaming 1 sebesar 1,748. Nah, jadi secara keseluruhan di sini seluruh indikator memiliki nilai FVF di bawah 5,00 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonialitas antar masing-masing indikator variabel yang diukur dalam model penelitian ini. Di sini ada pengujian hipotesis langsung, table patch coefficient. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima. Live streaming dan flash sale terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion maupun impulsive buying. Selain itu, positive emotion juga berpengaruh positif terhadap impulse buying. Hasil mediasi menunjukkan bahwa positive emotion mampu memediasi pengaruh live streaming dan flash sale terhadap impulsive buying secara positif dan juga signifikan. Kesimpulan di sini, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa live streaming meningkatkan positive emotion dan impulsive buying. Flash sale juga meningkatkan positive emotion dan juga impulsive buying. Positive emotion juga meningkatkan kecenderungan konsumen melakukan impulsive buying. Dan juga positive emotion terbukti menjadi variabel mediasi antara live streaming dan juga flash sale terhadap impulsive buying. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Implikasi secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori SOR bahwa stimulus pemasaran berupa live streaming dan flash sale mampu membentuk positive emotion yang kemudian menghasilkan impulse buying. Nah, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Bittersweet by Najla agar meningkatkan kualitas kualitas untuk live streaming, memperbaiki strategi flash sale, serta menciptakan suasana live yang lebih interaktif, sehingga mampu meningkatkan emosi positif konsumen dan juga mendorong pembelian impulsif. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa brand yang menerapkan live streaming dan flash sale di TikTok Shop agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan lebih responsif. Memperluas cakupan responden ke berbagai wilayah di Indonesia sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan perilaku konsumen secara lebih luas.
menggunakan pendekatan mixed method dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan juga kualitatif agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen. Yang terakhir ada mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi impulse buying seperti EWOM, FOMO, shopping enjoyment, hedonic shopping motivation, trust, dan juga perceived value sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terhadap kekurangan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.